nggak kayak di film-film gitu teman-teman. Ngilangnya ini ya burem 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 hilang di situ. Udah di situ kakek ini hilang, teman saya lanjutin jalan jalan ke arah kakek yang tadi ngilang ini. Jalan terus di situ katanya jalan terus, dia nemuin sebuah apa ya, danau, kayak danau, cuman kata teman saya ini danau ini sama kayak sumur dangdang yang kemarin udah pernah ke situ. Nah udah di situ teman saya cari lagi jalan keluar, tapi yang itu balik lagi di channel saya Puji John. Nah di kesempatan kali ini saya mau menceritakan kisah horor waktu saya pernah berenang di sumur dangdang. Nah di video kali ini saya mau lanjut ceritanya waktu yang dulu saya pernah upload di video sebelumnya teman-teman. Nah sebelum lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe, kami banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, maka durasi video akan terus berjalan. Nah buat teman-teman yang punya kisah mistis horor dan mau berbagi ceritanya, bisa langsung saja hubungi saya dengan nomor di bawah ini. Edwin Channel. Pada waktu itu sehabis saya berenang di sumur dangdang, dan disitu cuacanya hujan deras. Waktu itu pukul sekitar jam 6, itu udah hujan deras banget, 6 sore. Dan lalu kami, ini kan kami berlima ya, berlima sama saya. Disitu saya bingung, dan lalu bikin tenda lah di sebuah, di bawah pohon besar. Kami bikin tenda di situ. Dan ini hujannya ini makin deras banget, hujan, petiran juga di situ, dan anginnya ini tiba-tiba apa ya, kayak nggak biasanya angin ini datang, gede banget, anginnya gede banget. Dan di situ udah kami berlima udah berteduh di bawah pohon dulu karena masih hujan banget ya. Di situ saya mau pulang juga bingung, soalnya perjalanan juga masih jauh banget dari tempat lokasi kami berenang ke rumah, itu lumayan jauh juga. Dan lalu kami berteduh di situ sekitar jam setengah 8. Ini hujannya udah mulai reda, dan lalu kami lanjut untuk pulang ke rumah. Lanjut pulang ke rumah, dan di setiap perjalanan ini saya memasuki hutan yang cukup apa ya, ya bisa dibilang hutan belantara di situlah. Kami juga nggak tahu di situ di area mana, nggak tahu juga. Soalnya bukan, setahu saya ini bukan jalan yang sudah saya lewatin waktu perjalanan ke lokasi. Waktu pikirin tempat itu, udah yang kami pikirin ini yang penting bisa pulang aja ke rumah. Nah waktu pukul 10 malam ini masih terus apa ya, nyari jalan untuk keluar dari hutan belantara ini. Tapi yang anehnya, waktu kami berlima ini jalan pulang, ini nggak nemuin arah kemana kita pergi, kemana kita mau pulang. Ini semua kayak apa ya, kayak masuk ke alam gaib teman-teman, kayak masuk alam gaib. Udah di situ kami bingung, stres juga mikirin arah pulang ini nggak nemu-nemu. Udah di situ akhirnya kami bikin tenda di situ. Dan singkat cerita,
udah malam, ini udah jam 12, kami masih bikin tenda di situ. Soalnya kami dari rumah kan nggak bawa alat-alat tenda di situ. Udah kami bikin pakai apa ya, pakai dedaunan. Di situ kami berdiriin tenda, dan sekitar jam 1 udah selesai bikin tenda. Nah, yang kami kan berlima berlima sama saya, dan teman saya yang satu ini lemes. Dia lemes soalnya tadi habis hujanan juga, belum makan dari sore, belum makan, lemes. Kalau minum sih banyak air kami minum, ya air hujan lah kami minum, yang penting bisa minum aja di situ. Dan yang temen satu ini lemas, dia ini kayak apa ya, kayak pikiran ini kosong, pikirannya dia ini kosong, tatapannya juga kosong, pikirannya juga kosong. Udah di situ nih langsung kayak kesurupan di situ, kayak kesurupan. Dia kayak nangis kayak seorang cewek, nangis. Terus dia bilang gini, jangan tinggalin aku di sini, saya takut kedinginan. Jangan tinggalin aku di sini, saya takut kedinginan. Udah kami di situ bingung, kok jadi begini ya ceritanya. Di situ sempet apa ya, sempet pingsan juga sih yang kesurupan tadi ini, sempet pingsan. Habis dia bilang kayak gitu suara cewek, dia pingsan. Udah kami apa ya, kami bikin api di situ biar anget, dan dia sadar lagi. Cuman yang sadarnya ini bukan dia, si cewek tadi lagi masuk ke dia. Dia bilang gini, jangan di sini bahaya, jangan di sini. Udah sih, ini dia yang bilang kayak gitu. Udah kami semua parno di situ. Dan waktu itu kami sempat ya baca-baca ayat-ayat di situ supaya si dia ini keluar dari tubuhnya dia. Sempat ngamuk juga karena kami baca ayat-ayat di situ. Mungkin kayaknya dia marah juga di situ. Dia sempat ngamuk. Dan singkat cerita ini udah jam 3 pagi, dia masih kesurupan itu. Udahlah kami berempat ini pasrah aja di situ, pasrah. Udah saya tungguin sampai pagi. Ini semuanya nggak tidur di situ, nggak tidur. Kami mikirin arah pulang. Jadi ceritanya kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin yang teman saya yang kesurupan ini karena dia kan tadi waktu apa ya, waktu berenang ini dia di situ ngomongnya sembarangan juga di situ. Dan di setiap arah pulang dia sempet kencing juga di tempat itu, sempet kencing juga. Udah di situ kami mikirnya aneh-aneh aja di situ. Singkat cerita ini pagi dia pingsan, dia masih pingsan. Udah kami bingung di situ. Udah dia tinggalin aja di sini. Ntar kalau udah nemuin arah pulang, kami janji untuk jemput dia. Dia ditinggalin sendirian pingsan di dalam tenda. Udah biarin dia tinggalin dulu lah, yang penting kita bisa pulang dulu, kita bisa cari jalan keluar. Udah di situ sekitar jam 7 pagi ini kami berangkat nih cari arah pulang. Kami cari arah pulang, kami berpencar. Waktu itu saya ke arah timur, ada yang ke arah barat, ada yang ke arah selatan,
ada yang kata arah utara. Siapa yang nemuin, pokoknya siapa yang nemuin harus pulang ke tenda, harus pulang dulu ke tenda. Siapa yang nemuin arah pulang harus pulang dulu ke tenda. Udah di situ kami ngobrol-ngobrol, ya udahlah, satu-satu ini sendiri-sendiri. Waktu sendiri-sendiri, saya juga sendiri takut soalnya sendirian. Kalau ada temennya kan ya bisa ngobrol-ngobrol di jalan. Ini pada waktu itu sendiri-sendiri semua, dan cuaca juga berkabut juga di situ. Dan sekitar jam 8 udah kami cari jalan untuk keluar. Nah waktu itu udah lama, berjam-jam saya cari jalan keluar, tetap aja masih di tempat itu mulu teman-teman. Yang anehnya ini masih tetap di tempat yang itu. Udah jam 1 siang, saya lemas nih, udah nggak makan, cuma minum doang, lemes. Udahlah, saya udah berkali-kali lewatin jalan ini terus, tapi tetap aja masih di sini mulu, masih di tempat yang tadi. Itu yang bikin anehnya lagi teman-teman. Dan udah saya lemas, saya pulang nih ke tenda ini. Saya pulang ke tenda, saya liatin ini teman yang semalam ini pingsan, ini udah bangun. Cuman ini bangunnya ini bukan yang kesurupan, ini beneran di teman saya. Dia bangun, tapi dia kedinginan, dia menggigil banget di situ, kedinginan di dalam tenda. Waktu itu kan saya pulang ke tenda, nah udah, kamu kedinginan begitu kenapa ya? Udah siang ini jam 1. Dia katanya pengen pulang. Ya udah, saya sabarin dia, Udah saya bikin api di situ, api dulu buat dia supaya nggak kedinginan, sambil tungguin teman-teman yang lain. Dan akhirnya jam 4 sore teman-teman pulang ke tenda. Udah si teman saya ini bertiga ini mukanya pucat semua. Nih sampai saya merinding, mukanya ini pucat semua. Dia belum cerita, teman-teman belum cerita. Udah sama saya suruh duduk dulu, suruh minum air hangat dulu biar enggak tegang atau gimana ini. Soalnya muka teman-teman saya ini pucat semua. Dia bibir aja udah putih, udah kayak orang mati di situ. Udah akhirnya dia duduk, minum, rokok juga. Rokok yang semalam ini masih ada, untungnya masih ada rokok dulu di situ. Dan sekitar jam 5:30 udah di situ pada cerita. Ada yang ceritanya, saya dari tenda ini teman saya cerita ini, saya dari tenda yang tadi saya cari nih ke arah utara, jadi jalan keluar. Cuman di situ saya nemuin kayak kakek di situ, kakek yang pakai topi terus pakai tongkat. Kakek ini, saya tanya nih, temen saya kan nanya ke kakek ini, dia nanya, "Kek, dari mana kek?" Cuma kakak ini nggak mau nengokin, nggak mau ngeliatin mukanya ke teman saya di situ. Dia apa ya, si kakak ini jalan cuman ke depan, teman saya kan di belakang. Dia nanyain, "Kek, dari mana?" Cuman kakak ini nggak nengok, nggak apa gitu. Cuman dia
nunjukin pakai apa yang pakai tongkatnya dia ke arah timur. Udah di timur, udah teman saya kan udah nih dari timur, teman saya ngikutin kakak yang tadi ngikutin. Teman saya ngikutin, cuman setahu teman saya ini kakaknya kan jalan di depannya, ini deket-deketan katanya, sekitar ya paling 3 langkah lah, deket-deketan lah. Di situ teman saya ngikutin kakak ini, cuman kata teman saya ini, kok kakak ini makin jalan ini makin jauh dari si teman saya ini, katanya makin jauh, tiba-tiba ngilang. Di situ tiba-tiba ngilang, cuman ngilangnya ini nggak kayak di film-film gitu teman-teman. Ngilangnya ini kayak burem hilang di situ. Udah di situ kakak ini ngilang, teman saya lanjutin jalan ke arah kakak yang tadi ngilang ini. Jalan terus di situ, katanya jalan terus, dia nemuin sebuah apa ya, danau, kayak danau, cuman kata teman saya ini danau ini sama kayak sumur Dangdang yang kemarin udah pernah ke situ. Nah udah di situ teman saya cari lagi jalan keluar, tapi yang dia dapat, dia balik lagi ke tempat tadi, yang ketemu kakak-kakak ini. Dia puter terus katanya berkali-kali, cuman dia nyampainya di tempat yang tadi lagi di situ. Udah akhirnya dia nyerah, dia pulang lagi nih ke tenda. Dia katanya pulang lagi ke tenda sekitar jam berapa ya, jam 1 lah, jam 1 soalnya saya juga pulang ke tenda. Pas nyampe jam 1 siang saya ke tenda, cuman nggak ketemu teman saya. Anehnya itu di situ, itu yang anehnya. Cuma saya merinding di sini. Udah terus teman saya ini balik lagi cari jalan keluar, nggak nemu juga di situ. Ya ke situ-situ lagi. Udah akhirnya dia pulang. Nah ketemu teman-teman yang lain di sini. Nah ada lagi teman saya yang satu lagi nih, dia katanya dia waktu itu ke arah utara, di situ ke arah utara. Dia waktu pulang ini kayak dikejar-kejar sama apa ya, di situ kayak panas pati. Di situ siang-siang ada panas pati, dia kayak dikejar-kejar itu. Dia lari terus, katanya dia ini, si teman saya ini ke mana ya, nggak tahu kemana dia, pokoknya muter-muter aja lewat rumput-rumput ini. Rumputnya katanya tinggi banget di situ, tinggi banget. Udah dia pulang juga mukanya merah, ini apa, kayak bekas goresan rumput tajam di situ. Di situ dia memar juga nih, mukanya memar, pucat juga di situ. Udahlah kami di situ pasrah. Ini mau gimana lagi ceritanya. Dan di situ singkat cerita ini malam lagi di sini, malam ketiga. Jadi ini malam ketiga. Setahu saya itu waktu itu hari Jumat lagi nih sini. Jumat. Di situ kami tidur lagi di tenda, hujan lagi di situ. Udah di situ suara yang aneh-aneh dari situ keluar lagi di situ. Suara yang aneh-aneh ya, suara apa aja di situ. Ada kuntilanak, suara burung-burung aneh di situ.
Udah kami pasrah, nggak tahu arah pulang kemana juga, malam juga mau lari kemana, yang ada ntar masuk jurang lagi. Udah di situ udahlah, kami berlima ini apa ya, sempat mau berantem juga di situ. Soalnya kan waktu teman saya ngajakin berenang itu, saya tahu dia ini dekat, nggak jauh dari penduduk warga. Cuma di situ yang enak ya, kayaknya kami berlima ini masuk ke alam gaib di situ. Udah di situ malam sekitar jam 12 nggak bisa tidur, semalam juga nggak tidur, yang ini juga nggak tidur lagi, sampai pagi lagi nggak tidur. Udah lemes, hawanya lemes, belum makan 2 hari, cuma minum doang. Udah di situ katanya ada warga juga yang nyariin kami berlima ini, ada warga yang nyariin, banyakan juga di situ. Hari keempat, dan di situ ada burung nih, burungnya ini aneh, ini burungnya aneh, soalnya dia kayak bisa ngomong gitu, burungnya bisa ngomong, cuman dia yang bisa nunjukin jalan di situ. Udah kami pagi ini, pagi jam sekitar jam 6 kami siap-siap cari jalan keluar lagi. Nggak nyerah di situ, nggak nyerah, cuman pasrah. Kalau nggak nemuin ini gimana ceritanya, ini mau dimakan apa kami. Dan di situ kami kan nemu burung nih, burung. Udah ini burungnya aneh juga, udahlah kami ikutin aja suara burung ini. Kami ikutin nih arah burung ini kemana, suara burung ini kemana arahnya. Udah kami ikutin terus, cuman si burung ini nggak kelihatan burungnya, cuman suara doang. Saya ikutin suara ini, udah itu burung apa dia, kata teman saya, nggak tahu itu, coba-coba aja, lain kali bisa nunjukin jalan keluar. Nah kami berempat ini setuju kalau mau ngikutin burung ini. Kami ikutin terus suara alungan burung ini, ikutin terus ke arah mana, ikutin terus sampai ke mentok ini apa ya, ke jalan buntu ini. Soalnya jurang ini, tebing juga jurang. Udah mau ikutin terus gimana ya, ini jurang. Udah saya puter ke bawah. Nah di situ kami ketemu kayak pocong di situ, siang bolong ada pocong. Udah kami apa ya, kami kan refleks nih, kaget. Kami berlima lihat semua itu pocong di pinggir jalan, bukan jalan sih ini, cuman yang saya jalanin itu di situ. Ini beneran pocong ini apa ya, kakinya juga nggak napak di tanah gitu. Udah kami kaget di situ, refleks, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini mukanya ini, wah astagfirullahaladzim, apa ya, rusak, mukanya rusak banget itu. Matanya ke bawah, mukanya rusak. Di situ baunya juga, ya Allah, siang-siang kayak gini ada begituan. Bukan berefleks, kami lari terus, kami lari. Nah kami nggak keinget, kami tadi kan berlima lagi ngikutin burung yang tadi. Nah di situ kami kan panik semua ini, lari. Oh udah yang lari kemana nggak tahu lah, pokoknya lari sekencang mungkin, lari. Nah si pocong ini ternyata ngikutin dari belakang, ngikutin terus, dia terbang ngikutin. Udahlah kami ini kan ada sungai. Udah kami langsung aja masuk ke sungai.
jebor semua berlima ini masuk ke sungai semua. Pocong ini masih kelihatan ini di atas, kelihatan. Udah kami lagi keluar dari air, udah kami lemparin pakai apa ya, pakai kayu-kayu di situ lah, kami lemparin. Cuma di situ pocongnya diem gini, diem aja, diem. Udahlah, di situ rasa takut yang tadinya panik ini takut banget. Udah kami di situ rasanya marah, di situ kami berlima marah. Udah abaikan aja si pocong inilah, mungkin jadi teman juga di sini. Di situ udah apa ya, abaikan si pocong ini. Cuma dia ngikutin terus, bodoh amat ngikutin kemana ini. Nah kami keinget nih, tadi kan lagi ngikutin arah suara burung ini kemana. Dan waktu itu sekitar jam 4 sore, burung ini datang lagi, suaranya ini datang lagi, ikutin terus. Di situ ikutin terus. Singkat cerita nyampe jam 6 sore, ya sekitar jam 6 lah, 6 sore masih ngikutin burung yang tadi ini, ngikutin terus. Udah malam-malam, senter juga udah nggak nyala di situ, kami terus ikutin. Kalau udah takdirnya di sini, udahlah saya pasrah di situ. Udah kami berlima udah pasrah di situ, yang penting ngikutin burung itu, ikutin terus. Dan singkat cerita jam 9 malam kami nemuin arah pulang di situ. Kami nemuin arah pulang di situ, kayak apa ya, kayak terjun. Saya ini kayak terjun ke bawah, kayak masuk jurang gitu, push jurang. Tapi bukan ke jurang ini, mungkin ke alam nyata kali ya, mungkin ke alam nyata, bus ke alam nyata. Udah di situ tiba-tiba saya di bawah pohon, di bawah pohon gede. Cuman saya nggak apa ya, kayak pingsan gitu. Saya di situ kayak pingsan di situ. Ya sekitar 5 menitan lah kata teman saya, sekitar 5 menitan teman saya bangunin di situ. Udah di situ katanya saya kayak di bukit. Saya bareng teman saya ini kayak di bukit. Teman saya ini lihat, oh itu banyak senter di bawah ya, banyak senter, banyak cahaya di bawah gitu. Ternyata apa, itu warga yang nyariin kami berlima di situ. Dan di situ kami langsung lah lari ke bawah ini, soalnya ini banyak banget ini, kayak apa ya, kayak senter banyak banget di situ. Udah kami